Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga kita senantiasa terjaga stamina dan kebahagiaan. Salam literasi. Ini lain lagi sedikit. Oke, Jer, salam literasi ini harus terus kita gaungkan. 2011 sampai 2013 dulu saya pernah membuat gerakan Batam Membaca bersama kerabat-kerabat komunitas Rumah Hitam ya. Sampai kita bisa pecahkan rekor muri wakaf buku terbanyak dalam sehari. Bersama Batam Pos ya waktu itu. Baik, ini kita kembali akan menghidupkan gerakan Batam Membaca ini dengan salah satu program penopangnya adalah Batam Wakaf Buku ya, dengan semangat melahirkan generasi penerus bangsa. Komunitas Seni Rumah Hitam dengan forum TBM ya, Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Batam dan Majelis Penulis Batam akan kembali melaunching kegiatan Batam Membaca ini insyaallah 3 Oktober mendatang. Tadi kita sudah melakukan rapat kecil dengan kerabat-kerabat dari forum TBM dan Majelis Penulis Batam. Bagaimana serunya nanti bisa dilihat gerakannya setelah berjalan insyaallah ya. Tapi ini semangat kawan-kawan untuk menghidupkan Batam sebagai kota literasi. Simak bagaimana rapat itu pokoknya. Youtube-nya memang agak jarang-jarang misal COVID. Oke, Rumah Hitam Jer Channel. Nanti ya akan kita menjadi satu untuk menggaungkan, meramaikan karya-karya atau baca dan saya menjadi seorang para pembaca dan juga catatan dari wilayah Kepulauan Riau untuk selalu mengadakan kerjasama kunjungan, bagaimana cara kita untuk menyimpan buku yang baik, bagaimana cara kita mengadministrasikan buku. Mungkin ini bisa juga untuk untuk menambah ilmu ya teman-teman yang mengurus TBM untuk mengelola buku gitu. Dan saya sendiri belum ada pengalaman untuk di TBM. Mudah-mudahan dengan kegiatan sore hari ini mudah-mudahan memberi manfaat saya untuk membuka TBM yang ada di Malam ya, tempat saya tinggal, karena memang di tempat saya memang belum ada TBM. Begitu tadi menyampaikan bahwasanya di tempat Bapak Ibu ada TBM, kenapa saya nggak buka di tempat saya untuk membuka TBM begitu. Adapun rencana dari MPD ini baru garis besarnya. Dalam waktu dekat kita mau mengadakan pertemuan dengan teman-teman MPD. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa hadir. Jadi pertemuan itu kami fokuskan untuk bedah karya, karena kemarin kita sudah ikut antologi, kita sudah menulis buku antologi puisi pandemi untuk Bapak Ibu guru. Jadi kami akan bedah puisi. Satu pertemuan mungkin kita 5 puisi yang akan kita bedah. Dengan tujuan kenapa kita harus bedah puisi, supaya kita nanti teman-teman penulis yang lainnya nanti bisa memperbaiki atau bisa mengenali, tahu kesalahannya di mana, dan untuk produk berikutnya tidak ada kesalahan untuk membuat puisi yang lebih berkualitas lagi. Terus program selanjutnya mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk membuat panggung ya, istilahnya puisi yang sudah kita buat, ayolah kita buat. Sementara ini kita share-nya di YouTube ya, di YouTube. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa mewujudkan untuk menggaungkan puisi karya kita sendiri dengan bimbingan Pak Tarmizi. Jadi demikian Bapak Ibu, salam kenal dari saya MPD Batam. Mohon doanya mudah-mudahan MPD bisa berkembang seperti yang kita harapkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak juga baru jumpa juga dengan guru
ketua, sehingga hari ini yang hadir rata-rata teman-teman TBM Ya. yang punya TBM yang hadir. Perkenalkan, nama saya Kasim Dahlan, kemudian saya diamanatkan sebagai ketua TBM baru sudah 1 tahun. Kemudian alhamdulillah kami baru sama-sama pelantikan dengan pengurus, kemudian pelatihan dengan balai bahasa, dan alhamdulillah ini yang hadir di samping saya nanti dia memperkenalkan diri dan nanti teman-teman semua supaya saling kenal ya. Saya persilakan langsung Pak Karna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, ketua, Bapak Gizi, yang lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brady Putra. Saya sekarang di sekretaris TBM Kota Batam. Jadi mungkin itu aja ya, namanya aja ya. Mungkin itu aja Bu. Satu namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bunda. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Imelda Ginting. Saya pengelola Taman Baca Rika 1. Karena di sini beberapa teman baca Rika. Jadi saya pengelola Taman Baca Rika 1. Dan dalam kepengurusan juga saya dipercayakan untuk bidang sumber daya manusianya. Silakan. Selamat sore. Kenalkan, saya dengan Tim Asi. Saya mengelola Taman Baca Rika 4. Batu Aji Kampung Lama. Ibu rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Rianto. Saya bergabung dalam forum Taman Baca Rika yang pertama sampai ke ibu email tadi. Saya bergabung dengan ibu email untuk taman baca yang bisa membangun masyarakat dan anak dalam membaca dan menikmati Di mana kamu? di Kampung Baru. Kapten Baru. Nama saya saya bergabung dengan Taman Baca Rika 1 dengan Bunda Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya dari Taman Baca Rika Cipta Indah. Saya baru masuk. Kemarin ada kesempatan pada saat pembentukan manajer saya ikut. Kemarin sebagai peserta. Tapi dengan semangat membaca literasi, saya jadi membuka diri, bergabung sama email, ternyata sangat asik membuat taman baca. Ya, semoga kita paling solid ke depannya. Terima kasih. Dewi udah ya. Saya lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau Bu Mel udah kenal sama saya ya Bu Mel. Ya, nama saya Gustriarni, tapi panggilannya Ami. Nah, kemudian saya aktif menulis di media guru, blog Guru Siana, yang setiap hari harus menulis sampai 1 tahun lebih. Cuman karena kebetulan ada yang 1 hari tidak nulis, akhirnya saya harus remedi. Sudah 3 kali remedi terjun bebas. Jadi ulang lagi. Kebetulan saya di media guru itu FB Media Guru Pak ya. Saya sebagai admin. Jadi begitu dari Guru Siana atau member anggota media guru menulis, kami yang akan meng-ACC tulisan yang masuk ke FB Media Guru. Jadi bisa kok menulis setiap hari di Guru Siana, di blog Guru Siana. Ya, terima kasih. Itu ya. Batam. Majelis Penulis Batam MPB. dan, ya ini menarik, harapannya kita disatukan di Rumah Hitam. Nah, dengan konsep yang kemudian ditawarkan Bang Tarmiji, maka ini bisa kita gandeng sama-sama bersama dengan Bang Tarmiji dan semua stakeholder yang ada, dan ini menjadi ikon baru dan bisa tidak kita garap dalam 3 tahun Batam menuju Batam Kota Literasi. Nah, ini yang kemudian ini menantang buat kita sebagai penggiat-penggiat literasi. Mungkin nanti saya minta lagi arahan lagi Bang Tarmiji nih sebagai bagian daripada konseptor
lapangan dan nanti sama-sama kita jatuh sebagai tim eksekutor juga. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih semua. Tadi sudah saya hantarkan sedikit tentang Batam Membaca itu, dan sekarang tinggal bagaimana kita sama-sama sepakat. Itu yang paling penting dulu, sepakat, seniat, dan satu semangat untuk kembali menggelorakan Batam Membaca, Batam Wakaf Buku dengan target seperti yang disampaikan Ketua Forum TBM tadi dan harapan Ketua Majelis Penulis Batam. Rumah Hitam pada prinsipnya sangat-sangat, memang ini kan yang saya sangat inginkan sebenarnya, bersama-sama apa yang kita cita-citakan, menciptakan masyarakat yang gemar membaca, masyarakat yang memiliki literasi yang memadai. Dengan gerakan Batam Membaca dan Batam Wakaf Buku ini, insya Allah nanti TBM akan bermunculan kembali. TBM makin banyak dan nanti akan disuplai oleh gerakan Batam Wakaf Buku dari Batam Membaca itu. Nah, buku akan kita bagi dari hasil-hasil yang kita dapatkan. Pengalaman 2011 hingga 2013 gerakan Batam Membaca itu dibuat, saya gagas dan kita laksanakan atas nama satu lembaga saja, Komunitas Seni Rumah Hitam waktu itu, dalam 2 tahun setengah. Nggak sampai 3 tahun tuh 60.000 lebih buku terkumpul dan itu sudah kita bagi semua. Sehingga stagnan ketika memang saya harus menentukan pilihan, membongkar area Komunitas Seni Rumah Hitam itu menjadi area bisnis seperti yang ada sekarang. Area bisnis di sini juga adalah bisnis literasi, bisnis yang berangkat dari nilai-nilai keinginan kita untuk bagaimana kita memiliki finansial agar kita lebih bisa bergerak leluasa gitu. Karena selama ini Batam Membaca itu karena tidak ada finansial yang memadai, saya terkendala dan saya coba banting setir dulu, saya bangun bisnis untuk nanti sebahagian dari hasil usaha-usaha itu nanti akan membuat gerakan-gerakan moral, gerakan-gerakan kemanusiaan untuk mencerdaskan masyarakat menuju dengan cita-cita seperti slogan Batam Membaca itu adalah melahirkan generasi pelurus bangsa. Nah, saya berterima kasih sekali dengan Forum TBM dan Majelis Penulis Batam menyambut baik ajakan ini untuk kita sama-sama bisa bergerak untuk tujuan yang mulia ini, kerja sama kerja, tidak bisa kerja sama saja atau tidak sama kerja. Jadi kerja sama dan sama kerja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Semangat dan membangun komunikasi, terus melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini, dan yang paling penting itu adalah kita memperkuat internal dari gerakan Batam Membaca ini. Baru kita bisa action keluar, mudah-mudahan 3 tahun Batam menjadi kota literasi itu bisa menjadi sesuatu yang wujud. Terima kasih, dan kita akan coba petakan apa-apa yang harus kita lakukan. Mungkin masa yang ada hingga sore ini masih bisa sempat kita petakan apa-apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melaksanakan program ini. Saya kira demikian ya. Kita yang kertas bawah dulu ya. Baik, saya tutup sampai di situ, kita bisa lebih rileks berkomunikasi.